Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Imam Bujingyun di sini. Oke, kali ini kita akan coba membahas kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan sebelum memulai pendakian gunung. Terutama buat teman-teman yang baru ingin memulai pendakian nih. Kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan? Kita tahu olahraga mendaki gunung itu sekarang sudah menjadi tren ya, sudah menjadi kebutuhan, udah bukan menjadi hobi lagi. Jadi saking banyaknya orang mendaki gunung itu sekarang udah menjadi kebutuhan bagi beberapa kalangan, dan hampir semua kalangan sekarang mendaki gunung gitu kan. Jadi nggak heran kenapa akhir-akhir ini banyak banget kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di gunung ya kan. Karena yang mendaki gunung itu sekarang udah menjadi hal yang umum gitu. Gunung sudah menjadi tempat wisata gitu kan. Sudah menjadi hal yang biasa gitu. Hampir setiap Sabtu Minggu, setiap weekend, gunung-gunung itu penuh dengan ribuan pendaki, bahkan puluhan ribu pendaki di seluruh jalur pendakian. Hal itu juga yang menyebabkan banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan yang di gunung, seperti meninggal karena hipotermia, kemudian hilang, tersesat ya kan, kemudian ditinggal dengan sama rombongannya, dan masih banyak lagi kecelakaan-kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi di gunung. Kita tahu mendaki gunung itu merupakan olahraga yang sangat ekstrim ya kan, yang berbahaya. Perlu kesiapan fisik, mental, peralatan, dan masih banyak lagi yang harus dipersiapkan. Sebelum kita membahas untuk lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, kira-kira mendaki gunung itu bahayanya seperti apa sih? Apa aja sih bahayanya mendaki gunung? Bahaya di gunung dibagi menjadi dua ya kan. Ada bahaya ekstern dan bahaya intern. Nah, kebanyakan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi ini 80% akibat dari kesalahan intern atau dari bahaya intern. Bahaya intern itu bahaya yang timbul akibat dari diri kita sendiri, dari si pendaki itu sendiri. Bahaya intern itu contohnya seperti tersesat, terkena hipotermia ya kan, kemudian jatuh ke jurang, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau bahaya ekstern itu bahaya yang di luar dari perkiraan kita. Contohnya kayak tertimbun longsor, tersambar petir ya kan, terus terjadi gunung meletus. Nah itu kan di luar kemauan kita. Apa aja sih yang harus kita persiapkan agar kita minimal tidak mati konyol di gunung ya kan. Oke, persiapan yang pertama yang harus kita persiapkan adalah kepersiapan mental. Mental kita harus kuat ya. Kita tahu mendaki gunung itu olahraga yang sangat berbahaya ya kan. Ya mungkin buat sebagian orang mendaki gunung itu hal yang mudah gitu kan. Ketika cuaca bagus, mendaki gunung terlihat sangat mudah. Tapi coba bayangkan, bila tiba-tiba terjadi cuaca buruk, mendaki gunung itu akan sangat berbahaya sekali ya kan. Oleh sebab itu dibutuhkan kesiapan mental yang kuat ya. Kenapa harus mental dulu yang harus kita siapkan? Bisa kita bayangkan ya kan, di gunung itu cuacanya tidak menentu ya kan, alam tidak bisa ditebak. Bisa kita bayangkan kalau misalkan terjadi sesuatu terhadap kita, ketika kita tersesat misalnya, atau ketika kita terluka ya kan, jatuh ke jurang, ketika kita terkena hipotermia misalnya, atau ketika kita kemalaman di gunung, jika kita tidak memiliki mental yang kuat, apa yang akan terjadi ya kan? Tentu kita akan merasa takut, merasa panik. Nah, kepanikan dan ketakutan itu merupakan musuh utama dalam diri kita sendiri. Ketika kita sudah merasa panik, ketika kita sudah merasa takut, nah otomatis apa yang ada dalam diri kita, kemampuan kita, cara berpikir kita, pikiran logis kita itu semuanya akan hilang. Maka oleh sebab itu yang harus kita harus siapkan adalah kesiapan mental. Kesiapan mental kita harus kuat. Kemudian yang kedua adalah attitude. Attitude itu tingkah laku. Kenapa harus kita memiliki attitude? Bisa kita bayangkan jika kita tidak memiliki attitude yang baik dalam mendaki gunung, gunung dipenuhi dengan orang-orang yang berperilaku buruk. Apa yang akan terjadi pada alam kita? Dengan buang sampah sembarangan ya kan, dengan tidak mentaati peraturan. Di semua gunung itu memiliki peraturan ya kan, baik itu peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bisa kita bayangkan kalau attitude kita jelek, perilaku kita jelek, apa yang akan terjadi pada alam kita? Apa yang bakal terjadi dalam diri kita gitu. Kita sompral di gunung misalkan, kita tidak mematuhi peraturan gitu. Oleh sebab itu, attitude sangat diperlukan dalam mendaki gunung. Dan itu termasuk dalam urutan yang kedua yang harus kita persiapkan. Jadi urutan kedua yang harus kita persiapkan sebelum mendaki gunung ialah attitude. Sebisa mungkin kita harus berperilaku baik sebelum mendaki gunung. Kemudian yang ketiga adalah fisik.
Kita tahu mendaki gunung itu merupakan olahraga yang sangat berat ya kan. Kita jalan berhari-hari sampai 2-3 hari bahkan sampai 2 minggu tergantung trek gunung yang akan kita lalui. Belum lagi di gunung itu kita harus menghadapi cuaca yang sangat dingin. Kalau fisik kita nggak kuat ya bisa kalian bayangkan sendiri apa yang akan terjadi ketika kita mendaki gunung. Kita membawa beban berat ya kan, kita jalan berjam-jam, kita mendaki selama berhari-hari, ditambah harus menghadapi cuaca yang dingin, cuaca panas maupun hujan. Jadi oleh sebab itu persiapan ketiga yang harus kita persiapkan untuk mendaki gunung ialah fisik. Persiapan keempat yang harus kita miliki ialah skill atau pengetahuan. Ketika kita berbicara tentang skill itu banyak sekali ya. Tak terhingga lah, tak terbatas. Semakin kita sering belajar, semakin kita mendalami, semakin kita sering berlatih, maka kemampuan yang ada dalam diri kita akan terus meningkat dan terus bertambah. Kira-kira apa aja sih pengetahuan yang harus kita miliki sebelum kita mendaki gunung? Ya, contohnya pengetahuan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari hipotermia misalkan. Bagaimana caranya ketika kita terkena hipotermia, apa aja yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat. Kemudian, bagaimana sih caranya membuat bivak? Bagaimana caranya mencari air? Bagaimana caranya mengidentifikasi tumbuhan apa saja yang bisa dimakan dan buah-buahan apa saja yang bisa dimakan. Pokoknya banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali, yang harus kita miliki sebelum kita mendaki gunung. Jadi tinggal bagaimana teman-teman aja nih. Teman-teman semakin mau belajar, semakin mengenal diri sendiri, semakin mengenal alam sekitarnya, maka kemampuan yang ada dalam diri teman-teman pasti akan terus bertambah. Oke, tadi poin keempat ialah skill. Dan yang terakhir adalah peralatan. Ya, banyak sekali peralatan-peralatan yang harus kita persiapkan sebelum mendaki gunung. Misalnya carrier, jaket, sleeping bag, kompor, tenda, dan masih banyak lagi ya kan. Mungkin teman-teman udah tahu. Nah, peralatan-peralatan tersebut ialah peralatan yang bisa menunjang keberhasilan kita dalam mendaki gunung, yang bisa membantu tubuh kita untuk bisa survive di atas gunung ya kan. Kita tahu tubuh manusia itu memiliki keterbatasan akan lingkungan, akan cuaca, akan udara, akan gangguan binatang buas dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita membutuhkan peralatan. Peralatan ini berfungsi sebagai penunjang keberhasilan kita untuk melindungi tubuh kita dari cuaca yang buruk misalkannya, dari gangguan binatang buas dan lain sebagainya. Oke, jadi itu adalah 5 poin yang harus kita miliki sebelum kita mendaki gunung. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jadi 5 hal yang harus kita miliki sebelum kita memulai pendakian gunung. Yang pertama ialah mental, kemudian attitude, fisik, skill, dan yang terakhir adalah peralatan. Mungkin jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung aja komentar. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Saya pun di sini masih belajar. Sekian video vlog kali ini yang membahas 5 hal yang harus kita persiapkan sebelum kita mendaki gunung. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Ciao.